menyuruh kamu mengundurkan diri jadi pemenang kontes itu? Jawab yang jujur, Mbak. Iya. Dengar ya, kalian jangan senang dulu. Kalian tidak punya bukti apa-apa. Aldi nggak salah. Karena Aldi hanya membantu orang itu dan semata-mata untuk bisnis. Jadi kalian nggak bisa mengusir kami seenaknya dari rumah ini. Benar kan apa kata Mama? Mama tahu sekali tipe perempuan macam apa dia. Perempuan murahan dan selalu bikin masalah. Kamu harus selalu ingat aku. Aku pun juga selalu ingat kamu, Mas. Aku gak akan pernah melupakan kamu, Mas. Kamu berhak untuk melakukan apapun yang kamu inginkan. Dan asal kamu tahu saja, saya akan selalu ada di sini buat kamu. Kamu memang licik ya? Saya pikir kamu cuma mau ngancurin hidupnya Lilis saja. Tapi ternyata, saya akan target kamu sebenarnya. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama kami untuk melaporkan kejadian kecelakaan yang menimpa penyanyi dangdut fenomenal Lilis Mutiara. Dalam musibah tersebut, produser muda Aldi berusaha menyelamatkan Lilis. Aldi sama Lilis mengalami kecelakaan dan terbakar. Keduanya pun terperangkap. Sekarang kita boleh lega, Karin. Sebentar lagi Aldi mati dan semuanya ini jadi milik kamu. Semuanya telah berhasil dievakuasi. Enggak, Mah. Aldi nggak boleh mati. Kalau Aldi sampai meninggal, kita nggak dapetin apa-apa. Apa Mama lupa? Di surat perjanjiannya Tante Sari, Karin akan mendapatkan semua harta Tante Sari kalau Karin bercerai sama Aldi. Karena semua hartanya itu masih atas nama Tante Sari. Dan Aldi kan juga nggak mungkin ngewarisin apa-apa untuk Karin. Gimana sih, Mama? Kembali lagi bersama kami, masih seputar kecelakaan yang menimpa penyanyi dangdut Lilis Mutiara dan produser muda Aldi. Saat ini keduanya telah berhasil dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Petugas medis yang mengevakuasi di tempat kejadian sangat pesimis keduanya akan selamat, mengingat keduanya lukanya sangat parah. Mama nggak boleh tahu tentang kecelakaannya ke Aldi. Karena kalau Mama tahu, pasti akan kena serangan jantung lagi.
Dok, bagaimana keadaan Lilis dan Aldi? Kondisi Bu Lilis dan Pak Aldi masih sangat kritis. Dok, tolong tangani mereka dengan baik. Saya tidak mau apapun terjadi dengan mereka. Anda tenang saja. Kami akan berusaha sebaik mungkin, oke? Suster, Lilis ada di kamar berapa, Sus? Bapak lurus aja, lalu belok kanan. Nanti di sana ada tulisannya. Ayo sih. Bapak pasti sekarang puas kan? Karena sudah berhasil mendapatkan apa yang Bapak inginkan dari dulu. Atau Bapak masih punya rencana lain? Maaf kalau saya harus ngomong seperti ini. Tapi menurut saya Bapak seperti anak kecil. Anak kecil yang suka sekali membongkar mainannya sampai puas ngelihat mainannya itu rusak. Persis seperti apa yang Bapak lakukan sekarang. Mana, Mah? Kok sepi banget, wartawannya pada kemana? Mungkin mereka ada di dalam kali. Wartawan itu pada kesini. Ayo, kamu cepet sedih, pura-pura nangis. Ayo, Karin. Iya, Mbak. Gimana perasaan Mbak sekarang? Perasaan saya jelas sedih lah. Istri mana yang nggak sedih? Ngedengar kabar suaminya dapat kecelakaan. Dan ini semua gara-gara Lilis. Dia itu belum bisa tenang sebelum melihat saya dan suami saya hancur. Dan sekarang dia ngancurin suami saya. Udah cukup. Tolong jangan ganggu anak saya lagi. Kalian lihat kan? Kalian lihat sendiri kalau anak saya ini sekarang lagi sedih. Tega-teganya kalian ini mau wawancara anak saya lagi. Udah yuk. Sebentar, Mbak. Bagaimana perasaan Mbak waktu tahu suami Mbak ternyata masih nemu Lilis? Gosipnya kan mereka pacaran selama ini. Mbak ngerasa sakit hati nggak sama suami Mbak sendiri? Aldi itu suami saya. Jadi apapun yang dia lakukan, dia tetap suami saya. Mbak. Mah, ngapain sih tuh, Mah? Si gembel-gembel itu juga pada ada di sini. Udahlah, kamu tenang aja Karin. Kamu nggak usah mikirin mereka. Tuh, wartawan pada mau datang ke sini. Sekarang kamu harus tetap pasang muka yang sedih. Ayo Karin, kamu pura-pura sedih. Bola. Mereka itu licik banget ya. Pasti mereka pura-pura nangis. Tuh. Mah, kenapa si Fajri juga ada di sini, Mah? Ngapain dia? Iya ya. Dok, gimana keadaan mereka? Tapi mereka baik-baik aja kan, Dok? Dok, apa suami saya baik-baik aja, Dok? Syukurlah. Sekarang Bu Lilis sudah melewati masa krisisnya. Bu Lilis hanya mengalami luka di kedua kakinya. Tapi untunglah, tidak terlalu parah. Terus bagaimana dengan kakak saya, dokter? Gimana keadaan suami saya, Dok? Pak Aldi memang lukanya cukup parah. Kita sama-sama berdoa ya. Mudah-mudahan Tuhan menyelamatkannya. Aldi, Ma. Baik, saya tinggal dulu. Aldi. Kali ini dia nangis beneran, Pak. Karena kita tahu kalau Pak Aldi mati, dia nggak dapat apa-apa. Sabar Karin. Ya, sabar sayang. Karin, tenang Karin. Aldi. Iya. Tenang sayang. Tenang sayang. Tenang. Pagi. Loh. Kakakmu mana? Kok nggak sarapan? Kak Aldi udah pergi mah dari tadi pagi.
Katanya sih mau ngurusin rekaman di studio. Rekaman? Rekaman siapa? Sampai malam-malam nggak pulang untuk makan. Pagi-pagi sekarang udah berangkat. Ipah, siniin korannya. Loh, sini. Biar Santi duluan ya, Mah, yang baca. Mama dulu dong, orang tua. Siniin. Siniin. Tapi, Mah... Mas Aldi. Dok, tunggu sebentar, Dok. Dok, Bu Lilis mengigau menyebut-nyebut nama Pak Aldi terus. Apa yang harus saya lakukan, Dok? Sebaiknya, Suster, jangan bicara apa-apa tentang Pak Aldi di depan Ibu Lilis. Baik, Dok. Berapa kali Mama sudah minta supaya kamu menjauhi perempuan itu. Ia cuma membawa masalah. Cuma mencelakakan kamu. Dulu dia yang bikin gara-gara sampai kamu hampir meninggal. Dan sekarang Mama gak rela lihat kamu seperti ini. Mama gak rela. Mama gak rela. Maaf, Bu. Saat ini Ibu Lilis belum boleh dijenguk. Saya nggak peduli. Minggir kamu, Suster. Jangan halangi saya. Ibu jangan nekat. Saya bisa panggil satpam untuk mengusir Ibu keluar dari sini. Panggil aja. Saya nggak takut. Apa? Kamu mau ngomong apa? Kamu mau ngomong kalau kamu puas sudah bikin anakku sekarat? Iya kan? Enggak mungkin. Gara-gara kamu anakku jadi sekarat? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Mulai sekarang, kamu jangan dekati anakku!
Yuma yuk, kita pergi. Mas Aldi. Mas Aldi. Kalian punya perasaan sedikit nggak sih? Di dalam sana, anakku sedang berjuang antara hidup dan mati. Sementara kalian masih saja bermain sandiwara. Mau cari simpati? Hah? Nggak perlu. Lagi pula, saya tahu siapa kalian sebenarnya. Udah lama udah. Mendingan mah kita lebih baik pulang. Karena kita nggak penting lagi mah ada di sini. Lagian apa yang dikatakan sama ibu mertuaku tersayang ini mah itu bener banget. Kita nggak pantas ada di sini mah. Jadi mendingan sekarang kita pulang. Kita luluran, manicure, pedicure, supaya kita bisa mempercantik diri mah. Lagian kan nggak lama lagi Karin sama Aldi pasti akan bercerai. Jadi kita harus menarik perhatian laki-laki lain mah, supaya bisa menggantikan posisi Aldi mah menjadi suami Karin. Yaudah yuk mah yuk, nggak penting ada di sini. Yuk. Aneh ya, kenapa Jeng Sari kok bisa begitu? Tiba-tiba dia bisa ngomong kayak gitu tuh loh. Buat Mama aneh banget. Udah lama Mama ngapain heran. Dia tuh kayak gitu semata-mata karena Aldi, mah. Tapi kelihatannya sekarang Tante Sari sekarang udah mulai sadar deh. Ya, mudah-mudahan aja dia nggak akan membubarkan rencana kita. Udah deh, Mah. Sekarang Mama juga ngapain sih? Meduliin itu lagi? Kita tuh udah nggak usah medulin dia lagi, Mah. Yang harus kita pikirin sekarang itu Fajri. Ya itu, justru Mama bingung. Lagian ngapain Fajri kemarin itu ada di sini? Mau ngapain dia coba? Emangnya Mama nggak tahu? Fajri itu kan udah nggak sabar, Ma, nungguin Karin cepet-cepet cerai sama Aldi. Karena kan ini semua juga rencananya Fajri, Ma. Fajri itu yang aku dengar, Ma, dia juga ngirimin fotonya Lilis sama Aldi ke koran. Kayaknya, Mah, Fajri itu benar-benar jatuh cinta deh, Ma, sama Karin. Dasar. Benar-benar perempuan nggak tahu diri. Sombong dan ambisius lagi. Mas Aldi. Mas Aldi. Mas Aldi. Mas Aldi. Suster, gimana keadaan Mas Aldi, Suster? Tenang, Mbak. Saya mau nengok Mas Aldi, Suster. Kondisi Mbak masih sangat lemah. Mbak belum boleh kemana-mana. Mbak tenang ya. Suster, kasih tahu saya, Suster. Di mana ruangan Mas Aldi, Suster? Pak Aldi sekarang lagi di ruang ICU, Mbak. Mas Aldi. Ngapain kamu kesini? Pergi! Pergi! Suster, cepat suruh dia pergi, Suster. Pergi! Pak, tolong keluar, Pak. Suster, buang bunga itu, Suster. Aku nggak pengen lihat bunga itu, Suster.
kamu kesini? Saya kan udah bilang, jangan pernah dekat-dekat anakku. Tante, saya mohon Tante, izinkan saya ketemu Mas Aldi, Tante. Sebentar saja, Tante. Dengar ya, jangankan kamu, bayang-bayang kamu, nggak saya izinkan untuk dekat anakku Aldi. Sekarang kamu pergi, jangan bikin ribut di sini. Tante, saya mohon Tante. Saya nggak ngapa-ngapain. Saya ingin lihat keadaan Mas Aldi, Tante. Sebentar aja, Tante. Saya mohon, Tante. Enggak. Tolong saya, Tante. Saya ingin tolong. Enggak. Tolong, Tante. Saya mohon, Tante. Enggak. Saya ingin lihat Mas Aldi, Tante. Saya tidak ngapa-ngapain. Pergi. Tolong, Tante. Tante, saya ingin lihat Mas Aldi. Saya ingin lihat Mas Aldi. Jangan ganggu anak saya lagi ya. Karin, nih Mama udah bikinin teh hijau buat kamu. Ya, Bang. Nih. Makasih ya, Ma. Karin, Mama barusan dengar kabar dari orang yang suruh Mama mata-matain di rumah sakit. Katanya dia sih, si Lilis itu pengen ketemu sekali sama Aldi. Dia ngemis-ngemis sama Jeng Sari supaya bisa dipertemukan sama Aldi. Tapi ya itu, Jeng Sari tetap kekeh nggak mau nemuin Lilis sama Aldi. Mama gimana sih? Kita nggak boleh, Ma, pengen ngelakuin ini. Kalau Tante Sari pengen ngelakuin itu, Ma, apa yang kita rencanakan selama ini tuh bisa gagal total. Apa Mama mau? Duh, kok kamu jadi marah-marah sama Mama sih? Apa Mama nggak ngerti juga? Kalau Tante Sari sampai ngelarang Aldi ketemu sama Lilis, berarti kan aku nggak akan cerai sama Aldi, Ma. Apa Mama mau ngelihat Karin hidup terus-terusan sama Aldi? Iya, dengan tersiksa kayak gini? Ya enggak dong, sayang. Terus sekarang apa yang harus kita lakukan dong? Sekarang Karin harus ke rumah sakit. Mama diam di sini. Pokoknya Mama lakuin sesuatu supaya Tante Sari pergi ke sini, pulang dari rumah sakit dan jauh dari Aldi. Aku kan cari cara, Ma, gimana caranya supaya Lilis bisa ketemu sama Aldi dan mastiin supaya Karin bisa cepat-cepat cerai dari Aldi dan ngedapetin semua hartanya. Tante, apa yang Tante lakukan di kamar Mama? Memangnya kamu nggak lihat Tante ini lagi ngapain? Tante lagi beres-beres dan lagi membuang barang-barang yang nggak berguna dari rumah ini. Karena sebentar lagi Karin itu akan menjadi janda. Dan seluruh harta yang ada di rumah ini akan menjadi milik kami. Berani-beraninya Tante bilang begitu? Kakak saya itu masih hidup. Dia belum meninggal, Tan. Jangan salah sangka dong. Tante juga berharap Aldi itu masih tetap hidup. Dan kalau Aldi sudah mati, Aldi itu udah nggak ada gunanya. Karena Tante berharap Karin itu cerai dari Aldi itu cerai hidup, bukan cerai mati. Jadi semua hartanya Aldi akan jatuh ke tangannya Karin, ngerti? Ngapain kamu kesini? Aku kesini mau bantu kamu untuk ketemu sama Aldi. Ketemu Aldi? Untuk apa? Kenapa kamu melakukan itu untuk aku? Udah deh, kamu kan tahu aku. Aku nggak mungkin kesini karena aku kasihan sama kamu. Dan aku juga nggak mungkin bantu kamu karena aku kasihan sama Aldi. Tapi kamu juga tahu kan, kalau aku nggak akan melakukan sesuatu tanpa sebuah imbalan. Imbalan apa yang kamu mau? Uang 100 juta rupiah untuk kamu bisa ketemu sama Aldi. Kenapa? Apa uang itu terlalu banyak untuk penyanyi seterkenal kamu? Jangankan uang, nyawa pun sebagai imbalan untuk aku ketemu sama Mas Aldi.
aku akan kasih buat kamu. Tante Trisa, Ma, perempuan jahat itu mau ngeluarin barang-barang Mama yang ada di kamar. Dia tuh ngambil kesempatan saat Mama tuh nggak ada di rumah. Ma, sebentar lagi pasti dia akan ngusir kita dari rumah kita sendiri. Apa? Berani-beraninya dia. Dia pikir dia itu siapa? Berbuat seenaknya di rumah kita. Sekarang kamu tunggu di sana. Jangan kemana-mana. Mama sekarang pulang. Akan Mama hadapi dia. Iya, Ma. Sekarang kita aman. Nggak ada orang yang lihat kita. Makanya kamu cepetan masuk. Aku biar jaga di luar sini, ya. Kita masuk sebelum ada orang yang masuk. Apa yang sudah kamu lakukan? Coba lihat diri kamu. Kenapa kamu nolong aku? Kamu korbanin diri kamu untuk aku. Kenapa kamu menolong aku? Kamu mengorbankan diri kamu buat aku. Kamu tahu, Mas, kalau kamu gak ada, hidup ini gak ada artinya buat aku, Mas. Mas Ali. Kau telah mencuri hatiku, hatiku. Kau telah mencuri hatiku. Lilis. Mas Aldi, ya Allah, alhamdulillah ya Allah kamu sadar, Mas.
Aku udah manggil wartawan untuk ngambil foto mereka, Ma. Jadi sekarang perceraian aku sama Aldi udah ada di depan mata. Nggak akan ada orang lagi yang akan menghalangi rencana kita, Ma. Kamu memang bener-bener pinter, sayang. Bisa-bisanya ya kamu minta 100 juta dari Lilis. Tapi itu belum seberapa, sayang. Kalau seandainya foto Aldi sama Lilis nanti bener-bener ada di koran, kamu bisa langsung minta cerai dari Aldi. Dan seluruh harta kekayaannya Jeng Sari jatuh ke tangan kamu. Aduh, hebat. Oke, sayang. Udah dulu ya. Kurang ajar! Kalian benar-benar nggak punya perasaan. Baru kali ini saya melihat orang yang selicik dan serendah kalian. Sebelum ngomong itu ngacak dulu dong. Apa Jeng pikir itu Jeng lebih baik, hah? Kalau selama ini Jeng nganggap saya dan Karin mata duitan. Dan Jeng itu lebih buruk dari itu, tahu? Apa? Ya, dan itu semua Jeng lakukan karena Jeng takut kehilangan harta Jeng, kan? Jeng gak mau hidup menderita tanpa harta kekayaan Jeng sendiri, ya? Dan Jeng rela menyakiti hati anak sendiri. Buktinya, sekarang Jeng kalang kabut untuk pulang ke sini, sementara Jeng tinggalkan Aldi yang lagi sekarat di rumah sakit. Karena Jeng itu takut kehilangan rumah ini, kan? Saya mencintai anak saya. Maka saya rela berbuat apapun untuk Karin. Tapi kalau Jeng hanya mementingkan diri Jeng sendiri. Jeng mau harta Jeng itu nggak akan lepas dari tangannya Jeng. Aku benar-benar sudah dibutakan oleh harta. Sampai aku tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Aldi, maafin Mama, sayang. Mama yang membuat kamu jadi begini. Kamu anak yang baik. Kamu mau melakukan apa saja yang Mama minta. Bahkan mengorbankan diri kamu sendiri. Kenapa kamu lakukan ini, Aldi, untuk Mama? Karena Aldi sayang sama Mama. Mama memang jahat. Mama nggak pantas jadi mama kamu, nak. Kamu anak yang baik. Di mana-mana orang tua yang harus berkorban untuk anaknya. Tapi ini kamu berkorban untuk Mama. Bahkan Mama mendiamkan Jeng Trisa dan Karin selalu menyakiti hati kamu. Aldi, kamu benar-benar mencintai Lilis. Kalau dulu Mama selalu menghalangi kamu menemuinya. Sekarang Mama ingin kamu menemukannya, nak. Dan Mama tidak akan pernah menghalangi kamu lagi. Demi kebahagiaan kamu. Benar, Ma.
sayang, Mama tidak akan pernah menghalangi kamu lagi. Untuk kebahagiaan kamu. Suster, Lilis kemana? Ibu Lilis sudah pulang, Pak. Pulang? Iya, tadi Ibu Lilis memaksa dokter agar diperbolehkan pulang. Tapi kenapa pulang, Suster? Karena Lilis sudah ngerasa capek, Di. Lilis ngerasa capek dengan semua yang dialami. Dia memutuskan untuk pergi dan meninggalkan semuanya, Di. Meninggalkan nyanyi. Meninggalkan karir. Meninggalkan sukses. Semuanya ditinggalin, Di. Dia bilang, tanpa cintanya semua itu nggak ada artinya buat dia. Suf, lu pasti tahu di mana Lilis sekarang. Aku benar-benar nggak tahu, Di. Dia nggak bilang apa-apa sama aku.